Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Siap profit besar, harus hadapi resiko besar. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada satu saham yang menurut Mimin cocok bagi mereka yang berani mengambil resiko di pasar modal. Saham ini termasuk saham second liner yang mana fundamentalnya tidak luar biasa, namun tidak juga jelek. Mimin mengatakan saham ini cocok bagi para pemberani karena harga saham perusahaan ini cenderung berfluktuasi. Ada yang beli saham ini dan bisa profit hingga 10 kali lipat, namun ada juga yang berpotensi rugi hingga di atas 80%. Namun ingat, meski harga saham sangat berfluktuasi, namun saham ini bukan saham gorengan ya. Kita akan mengkaji lebih lanjut tentang perusahaan ini. Pembahasan akan dilakukan dari berbagai aspek dengan memperlihatkan kelebihan dan kekurangannya. Namun seperti biasa, materi yang disampaikan hanya dari sudut pandang pribadi dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan pasti profit apabila Anda mengikuti isi video. Ingat, saham instrumen investasi yang punya potensi kerugian, dan risiko selalu ditanggung Anda sendiri. Oke, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Pertama, kepemilikan saham pemegang saham mayoritas. 68,44% saham perusahaan ini dimiliki oleh pemegang saham mayoritasnya, sedangkan jumlah yang beredar di masyarakat adalah sebesar 31,56%. Kepemilikan saham pemegang mayoritas perusahaan ini cukup besar dengan angka yang hampir 70% meski tidak sebesar beberapa perusahaan yang sudah dibahas di video-video sebelumnya. Namun, jika melihat komposisi seperti ini, sebenarnya tersirat bahwa owner perusahaan masih cukup yakin dengan prospek ke depan sehingga berani memegang saham dengan jumlah yang cukup besar. Hal berikut yang bisa kita amati adalah kepemilikan saham oleh top management. Kepemilikan saham oleh top management adalah sebagai berikut. Terdapat 5 top manajemen yang punya kepemilikan saham, yaitu komisaris utama, wakil komisaris utama, komisaris, direktur utama, dan direktur. Untuk poin top manajemen, perusahaan ini memperlihatkan sentimen positif di mana cukup banyak kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemimpin perusahaan. Kepemilikan terbesar dipegang oleh komisaris utama dengan porsi 10,15 juta lembar atau 0,19%. Kedua, kinerja neraca keuangan. Poin berikutnya yang bisa kita lihat dari perusahaan ini adalah dari aspek neracanya. Berikut ini rangkuman kinerja neraca perusahaan untuk tahun 2017 sampai 2020. Total aset perusahaan mengalami penurunan sekitar 1,40% dalam 4 tahun terakhir, dari yang awalnya berada di angka 49,26 triliun menjadi 48,57 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika kita membandingkan dengan tahun 2019 yang punya nominal 50,27 triliun, aset perusahaan mengalami penurunan sekitar 3,38%. Bagaimana dengan liabilitasnya? Hutang perusahaan mengalami kenaikan sebanyak 6,91% selama 4 tahun, dari yang awalnya 34,15 triliun menjadi 36,51 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang punya nominal 35,73 triliun, liabilitas perusahaan mengalami kenaikan sebanyak 2,18%. Kesimpulannya, total aset perusahaan mengalami penurunan kinerja dalam 1 dan 4 tahun terakhir, meski penurunannya hanya berada di bawah 5%. Sedangkan untuk liabilitas mengalami kenaikan dalam 1 dan 4 tahun, meski dengan persentase yang tidak terlalu besar. Ketiga, kinerja laba rugi. Sampai dengan tahun 2020, tercatat perusahaan mampu mencetak pendapatan usaha sebanyak 28,88 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan sebanyak 93,96% dibandingkan tahun 2017 dengan angka 14,89 triliun. Jika membandingkan dengan kinerja 1 tahun sebelumnya yang mampu mencetak penjualan 38,68 triliun, pendapatan perusahaan mengalami penurunan sebanyak 25,34%. Selain itu, perusahaan juga mencatat perolehan laba bersih sebanyak minus 1,63 triliun di tahun 2020. Angka tersebut mengalami penurunan sebanyak 135,90% dibandingkan tahun 2017 dengan nominalnya 4,54 triliun. Apabila membandingkan dengan kinerja 1 tahun sebelumnya yang menghasilkan laba minus 0,25 triliun, perolehan laba mengalami kenaikan sebanyak 552%. Kesimpulannya, pendapatan dan laba perusahaan terlihat sangat berfluktuasi dalam periode 4 tahun terakhir. Pendapatan naik di atas 90% dalam 4 tahun, namun turun 25% dalam waktu 1 tahun. Sedangkan untuk laba turun 135% dalam 4 tahun, namun terlihat naik signifikan dalam 1 tahun terakhir. Fluktuasi seperti ini memang seakan memperhadapkan pemegang sahamnya pada risiko ketidakpastian di masa depan, mengingat bisnis perusahaan ini tergolong sebagai bisnis yang sangat bergantung pada kondisi global.
Keempat, dividen yield. Dividen terakhir yang dibagi perusahaan adalah sebesar Rp89,63 pada tanggal 20 Mei 2020. Dengan menggunakan harga saham 1.335, dividen yield yang diberikan sekitar 6,71%. Kesimpulannya, yield dividen perusahaan ini cukup menarik dengan persentase sekitaran 6%. Namun, perusahaan terakhir membagi dividen di tahun 2020 dan tahun 2021 belum terdengar isu pembagian dividennya. Tapi, selama 3 tahun terakhir terlihat perusahaan rutin membagi dividen setiap tahun. Apakah dengan kerugian di tahun 2020 membuat perusahaan tidak berniat membagi dividen? Kelima, harga saham. Harga saham perusahaan di awal tahun 2017 adalah sebesar 705. Apabila membandingkan dengan harga saham 1335 saat video ini dibuat, berarti sudah naik sekitar 89,36%. Jika kita membandingkan harga saat video ini dibuat dengan harga tahun 2017, terlihat saham ini memberikan capital gain yang menarik dengan angka 89,36%. Namun saham ini sebenarnya memiliki fluktuasi harga seperti roller coaster, di mana bisa naik secara signifikan, namun dibanting juga sangat dalam. Ini seperti judul video di mana saham ini cocok bagi para pemberani yang siap menerima resiko lebih besar untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar juga. Keenam, punya peluang multi-bagger. Dengan menggunakan harga saham 1335, pair saham ini berada di angka minus 12,74 kali dengan PBV 0,70 kali. Artinya saham ini dijual dengan harga yang berada di bawah book value-nya. Saat video ini dibuat, book value perusahaan berada di angka 1.828. Apabila harga saham naik 1 kali lipat dari 1.335 menjadi 2.670, berarti valuasi PBV saham ini dari yang awalnya berada di angka 0,70 kali menjadi 1,46 kali. Kesimpulannya, valuasi saham ini sebenarnya masih cukup rendah dengan PBV di bawah 1 kali. Namun karena terjadi kerugian di tahun 2020 membuat valuasi pair ini menjadi minus dan hal itu tentu tidak baik. Namun apabila ditanya apakah saham ini bisa menghasilkan bagger, maka kemungkinan itu bisa saja terjadi. Mengingat di beberapa tahun sebelumnya harga saham ini pernah berada di angka 4 ribuan yang berarti sudah naik sekitar 3 kali lipat dari harga saat video ini dibuat. Perusahaan ini listing sejak 11 Juni 2008 dan bergerak di sektor oil, gas, and coal. Apakah Anda tertarik menganalisa lebih lanjut saham ini? Ingat, informasi yang disampaikan pada video ini bukanlah rekomendasi atau ajakan membeli saham ini. Mimin hanya membagikan analisa sederhana dari satu saham, namun keputusan jual beli tetap berada di tangan Anda sendiri. Oh ya, apakah kamu punya request saham yang ingin dibahas pada video selanjutnya? Jika ada, tulis di kolom komentar ya. Di akhir video, saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham mempunyai 2 ebook saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta mengatur money management dalam membeli saham. Kedua, Analysis Report, di mana merupakan ebook 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, beda laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai penentuan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan analysis report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silakan DM saja di Instagram @bacasaham atau WA ke nomor yang tertera di layar. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Thank you.